Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Akhirnya rilis juga guys. So, ini dia chapter 150 Jujutsu Kaisen yang tayang di tanggal 31 Mei kemarin nih. Pasti banyak yang penasaran kan sebenarnya apa yang terjadi dengan Itadori Yuji dan kawan-kawan di chapter terbaru ini. Nah, please stay tune di video ini karena Iris bakal nemenin kamu semua untuk ngebahas new chapter dari Jujutsu Kaisen. So, let's go, kita ke pembahasannya. Chapter 150 Jujutsu Kaisen masih memiliki tajuk yang sama dengan dua chapter sebelumnya nih, yaitu persiapan yang sempurna. Ini menandakan bahwa judul tersebut udah masuk ke bagian ketiga guys. Untuk cover chapternya cukup menarik nih karena kita disuguhkan dengan dua kembar Mai dan Maki yang saling bergandengan tangan dengan senyum bahagia mereka. Oke, kita mulai masuk ke jalan ceritanya. Cerita masih berpusat kepada Maki Zenin yang baru aja mendapatkan kekuatan baru berkat pengorbanan sang adik kembarnya Mai Zenin. Usai melibas kepala bokapnya itu yaitu Ogi Zenin dengan perasaan yang dingin lagi menyimpan dendam, Maki mengatakan, "Ayo kita mulai, Mai." Aroma-aroma pembantaian nih langsung terasa ya kan dari sini. Gokil. Kekacauan sontak terjadi di klan Zenin. Alunan lonceng berdentang serta kabar kematian Ogi yang dihabisi oleh anaknya sendiri yaitu Maki juga sampai di telinga Jinichi dan Naoya yang sedang asik berbincang. Adapun kabar kematian Ogi yang didengar oleh Jinichi dan Naoya berasal dari anak buah Jinichi yang bernama Ranta. Ranta juga menyampaikan kalau salah satu unit pasukan klan Zenin yaitu unit Kukuru tengah bersiap menghadapi Maki yang tengah menggila guys. Naoya yang mendengar kabar tersebut ya sempat kaget dan bertanya-tanya, Maki benar-benar membunuh Ogi? Dari sini kelihatan kan Naoya kayaknya sama sekali nggak expect Maki beneran bisa mengalahkan Ogi. Ya padahal di rencana awal para petinggi klan Zenin, Ogi memang sudah menyiapkan kan kalau menghabisi putrinya sendiri. Keadaannya malah berbalik ya kan, jelas Naoya bingung di sini. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan unit Kukuru. Unit ini dipimpin oleh Nobuaki Zenin. Jadi unit Kukuru ini diperkhususkan bagi laki-laki anggota klan Zenin yang gak memiliki energi kutukan. Di unit Kukuru mereka bakal diajarkan bela diri. Dulunya sebelum memutuskan keluar dari klan Zenin, Maki sempat nih dimasukkan ke unit ini. Unit Kukuru yang telah dikerahkan nih langsung mengepung Maki dari segala arah dan bersiap untuk menghabisi Maki di tempat. Dalam keadaan terkepung, Maki sama sekali nggak terlihat panik loh. Maki malah masih mengingat pesan terakhir dari adiknya yaitu yang meminta untuk menghancurkan semuanya. Serangan seketika datang dari salah satu pasukan di unit Kukuru. Namun dengan mudah Maki menghindari serangan tersebut. Chill mah, ya kan? Dengan dua pedang di tangannya, Maki membalas serangan tadi dengan libasan yang mengerikan. Satu demi satu nih, hingga semua unit Kukuru yang menyerangnya dihajar habis-habisan oleh Maki tanpa ampun guys. Sadis. Gila, di sini dia Maki sadis banget. Ada yang kepalanya ditebas, ada juga nih yang dibelah dengan kedua pedangnya. Aduh, bener-bener badas banget asli. Semuanya dilibas tanpa terkecuali. Goks. Selanjutnya, Nobuaki Zenin selaku ketua dari unit Kukuru datang menuju lokasi Maki berada. Tapi ia dibuat terkejut dengan keadaan di sana karena seluruh pasukannya udah rata oleh Maki dalam sekejap. Pertarungan babak berikutnya kini kembali berlanjut guys. Setelah kedatangan Nobuaki, Maki kemudian dikagetkan dengan sebuah serangan tiba-tiba. Serangan kejutan ini adalah teknik kutukan yang berbentuk telapak tangan yang besar. Teknik ini disebut oleh Nobuaki sebagai teknik kutukan Chojuro. Maki dibuat terperangkap di dalam telapak tangan yang begitu besar. Jinichi dan dua orang lainnya kemudian datang. Mereka inilah yang disebut sebagai unit Hei. Kalau seandainya nih unit Kukuru tadi berisikan orang-orang yang gak punya kutukan, maka lain banget nih dengan unit Hei ini. Unit Hei dalam klan Zenin adalah kumpulan orang yang memiliki teknik kutukan semi level 1 atau lebih. Jadi bisa dikatakan mereka adalah unit terkuat di klan Zenin. Anjay, gokil banget nih, demi menghentikan Maki seorang, klan Zenin aja sampai mengirimkan unit terbaiknya. Apakah ini cukup menghentikan Maki ya guys? No. Sayangnya jauh dari kata cukup. Maki berhasil membebaskan diri dari tangkapan telapak tangan yang besar tadi. Kemudian Maki berhadapan dengan Chojuro dan Nobuaki. Awalnya Maki menggunakan kedua pedang untuk bertarung, tapi kayaknya nih Maki nggak memerlukannya untuk melawan dua orang ini.
Ketika keduanya menyerang Maki bersamaan, dengan cepat Maki langsung menebas Chojuro dan Nobuaki hanya menggunakan tangan kosong. Ini gokil sih, karena upgrade kekuatannya si Maki nih, ini bukan kaleng-kaleng guys, gokil. Oke, masih lanjut terus. Ranta, anak buah Jinichi, segera menahan Maki yang sedang menggila menggunakan teknik kutukan miliknya. Rupanya teknik tersebut masih belum cukup untuk benar-benar menghentikan Maki. Otomatis Ranta sampai mengeluarkan kekuatan penuhnya guna memberikan waktu Jinichi untuk menghabisi Maki. Sambil menahan rasa sakit akibat menahan kekuatannya Maki, Ranta berteriak kalau kejadian yang menimpa klan Zenin saat ini adalah akibat ulah Toji Fushiguro. Tuh kan, lagi-lagi nama Toji disebut nih di chapter ini. Ranta beranggapan Maki telah menjadi Toji di masa lalu dan berpotensi membawa kehancuran bagi klan Zenin. Next, Jinichi masih terus melancarkan serangan beruntun yang berupa tinju raksasa yang terus menghantam Maki tanpa ampun. Ranta yang udah nggak berdaya menganggap bahwa pertarungan telah usai dengan kemenangan Jinichi dan kekalahan Maki. But all of that never happened. Bukan Maki yang terkalahkan di sini, guys, malah Maki yang membawa kepala Jinichi yang telah terpenggal. Maki keluar dari asap reruntuhan dengan kepala Jinichi di tangannya, kemudian melewati Ranta begitu aja yang udah tumbang karena kehabisan tenaga. Dengan entengnya, kemudian Maki membuang kepala Jinichi ke kolam yang ada di dekatnya. Nggak jauh dari tempat berdirinya si Maki, ada Naoya yang melihat kejadian sadis dan gokil itu sih. Di sini kita mengetahui nih, kalau Naoya adalah ketua dari unit Hei. Ya, unit terkuat dari klan Zenin. Melihat kebrutalan Maki, Naoya kemudian memulai pembicaraannya dengan Maki. Naoya bertanya, kalau yang dilakukan Maki sangat kejam, apakah Maki tidak punya hati nurani? Maki menjawab pertanyaan Naoya tadi dengan mengatakan, tidak, sudah direnggut dariku. Yang menandakan bahwa Maki emang udah begitu banyak menahan rasa sakit yang luar biasa selama ini. Dan hari itu adalah hari di mana Maki memberi hukuman yang sesungguhnya kepada klan Zenin. Chapter kemudian ditutup dengan Naoya dan Maki yang nampaknya bersiap untuk saling berhadapan. Oke. Nah, itu dia pembahasan kita tentang apa yang udah terjadi di chapter 150 Jujutsu Kaisen. Greget banget kan lu pada? Iya nih, greget asli chapter ini. Apa aku bilang ya, kan di pembahasan chapter sebelumnya Maki jadi gila banget nih kekuatannya. Dari awal kekuatan fisik Maki kan emang udah di level atas. Jadinya di sini pun dia menggunakan kekuatannya untuk mulai menghabisi klan Zenin. Nah, klan Zenin pokoknya siap-siap ya, dibikin rata semuanya. Next, Naoya nih, orang yang sebelumnya diceritakan ketika masih kecil sering membuli Maki, kayaknya bakal menemui karmanya nih karena Maki udah di depan matanya. Sesuatu yang benar-benar bikin aku takjub adalah gimana Maki menebas Chojuro dan Nobuaki pakai tangan kosong. So, berarti kita nggak boleh nih nganggep remeh si Maki lagi guys, karena cukup bertarung solo aja satu klan rata, gokil. By the way, ngeliat Maki kalian teringat satu nama kah? Kalau gue kayaknya inget si ini nih, Itachi yang dari Naruto itu loh. Nah, efek karena dia ngebantai klannya sendiri kali ya. Bedanya di sini karena si klan Zenin kan emang pantes banget buat dikasih hukuman. Karena cara mereka memperlakukan orang yang gak punya kutukan macam kayak Maki dan Mai cukup kejam. Sampai-sampai Maki aja bilang kalau hati nuraninya udah direbut. Nah, ada satu lagi nih yang menarik untuk kita bahas. Kalau kita lihat di chapter ini, tepatnya di pertarungan Maki melawan Chojuro dan Nobuaki, artnya agak gimana gitu ya. Ya, aku rasa gak berlebihan lah kalau semisal aku bilang chapter ini artnya kayak mengalami downgrade gitu sih. Usut punya usut, katanya nih ketika chapter ini rilis, memang banyak yang mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Tapi banyak juga loh fans Jujutsu Kaisen yang ngerasa kayak khawatir dengan kondisi kesehatan Gege Akutami Sensei. Belum dikonfirmasi sih apakah Gege Akutami Sensei beneran dalam kondisi yang gak fit atau gimana gitu. Cuma hal yang perlu kita ketahui nih adalah kejadian seperti ini tuh sebenarnya cukup wajar sih. Terlebih Jujutsu Kaisen kan ya masuk dalam manga yang terbit mingguan gitu. Jadi ketika perilisan versi per volumenya nih,
pasti kualitas gambarnya bakal diperbaiki dan hasilnya juga bakalan jauh lebih bagus sih. Walaupun gitu, kita juga perlu nih tetap mendoakan yang terbaik. Semoga Gege Akutami Sensei baik-baik aja dan sehat terus ya guys, supaya Jujutsu Kaisen ini bisa lanjut sampai akhir. Amin. Oke, selesai sudah pembahasan kita mengenai chapter terbaru manga Jujutsu Kaisen. Nantikan terus pembahasan chapter terbaru selanjutnya dan konten menarik lainnya dari serial Jujutsu Kaisen ya guys. So, see you again next time. Adios caramelos, stay safe everyone. Salam Animania.